Halo Sobat Football, Garuda Muda lagi-lagi alami dua kekalahan beruntun setelah bersua-suria di hadapan ribuan supporter yang hadir berikan support di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kali ini laga kedua ada wajah yang berbeda dalam susunan starter. Tampak Coach Indra Safri merotasi beberapa pemain dan memasukkan pemain yang pada laga pertama berada di bangku cadangan. Karena mungkin tidak puas dengan performa beberapa pemain di laga pertama imbas hasil minor lawan Jordania. Dalam laga kedua, Coach Indra Safri punya ambisi untuk menaklukkan Suriah yang notabene punya kualitas yang kurang lebih sama dengan Jordania jika dilihat dari hasil laga sebelumnya. Kedua tim Timur Tengah ini tak alami kesulitan dan bisa memenangkan pertandingan. Skuad Garuda Muda yang dihiasi dua pemain diaspora yang biasa menjadi pilihan utama duduk di bench menghiasi bangku cadangan. Coach Indra Safri merotasi pemainnya. Arhan Kaka, Adriano Manuri, Mufli Hidayat, Alvarizi Buffon, Ahmad Zidane diberikan kesempatan menjadi starting line up. Doni Tripamungkas mendapatkan peluang menjadi eksekutor sepakan bebas di menit ke-7. Namun sangat disayangkan mengenai tiang mistar. Surya tampak melakukan permainan efektif dengan melakukan beberapa kali serangan. Kiper Ikram Al-Ghifari berjibaku menghalau beberapa peluang yang dilesatkan dari pemain Surya ini. Namun petaka didapatkan Garuda Muda. Di menit ke-28, Surya mampu menjebol gawang dengan sundulan dari winger Surya ini, yaitu Maj Manaf. Setelah kebobolan, tampak Garuda Muda sulit mengembangkan permainan. Tempo permainan terlihat menurun. Justru Surya bermain ofensif melakukan beberapa kali serangan yang membahayakan kiper Al-Ghifari, sehingga beberapa kali naik turun melakukan tugasnya dengan baik. Sebetulnya, anak-anak asuhan Coach Indra Safri ini punya peluang. Namun, tandukan dari Mufli Hidayat melenceng tak berbuah gol. Di babak kedua, tembok Garuda Muda ini beberapa kali kewalahan menghadang beberapa serangan dari Surya yang bermain lebih efektif dari tim Garuda Muda ini. Lagi-lagi kiper Ikram tak bisa tenang karena masih ada celah di tembok bek Garuda ini yang dapat bisa dimanfaatkan pemain-pemain Surya. Di menit ke-65, Ikram Al-Ghifari dibobol kedua kalinya lewat lesatan tendangan bebas yang mengarah ke sisi kanan gawang. Coach Indra Safri mencoba memasukkan Jens Raven di menit ke-68, namun belum berkontribusi dengan baik. Garuda Muda punya peluang lewat Rizky Afrizal, tapi lesatan golnya jelas terlihat offside. Hingga akhir laga, tidak ada skor tambahan, dan Garuda Muda kembali menelan kekalahan dengan skor 2-0. Dari hasil ini, timnas Indonesia maupun India sama-sama belum mendapatkan poin sama sekali, dan sama-sama berambisi untuk memetik poin di laga terakhir yang mempertemukan keduanya. Coach Indra Safri setelah konferensi pers mengatakan, Garuda Muda sebenarnya bermain lebih ofensif, malah bukan bertahan. Karena kualitas lawan dari kami ini lebih baik bermain, sehingga mendominasi dan bermain dengan cepat. Jadi anak asuhnya sulit mengembangkan permainan, dan sulit mendominasi pertandingan. Tentu banyak pelajaran yang didapatkan dari pertandingan melawan Suriah. Dan tentu setelah melawan Jordania maupun Suriah ini, anak asuhnya tahu kualitas kedua tim ini di Piala Asia nantinya. Dari hasil minor melawan Suriah ini, Coach Indra Safri patut evaluasi dan benahi permainan anak asuhnya. Walau ini hanya sekedar uji coba untuk mengetahui lawan-lawan di Piala Asia nanti. Tapi dengan persiapan singkat, apakah bisa memberikan perlawanan pada Piala Asia di pertengahan Februari nanti? Tentu harapan semua pecinta sepak bola ingin Coach Indra Safri membenahi dan mematangkan skuadnya dari beberapa laga di Mandiri Cup ini. Tentu di Piala Asia nanti bisa saja Garuda Muda menghadapi tim yang lebih superior dibanding Jordania maupun Suriah. Terlihat masih perlu dibenahnya di lini pertahanan karena masih kurang solid di antara bek Garuda Muda ini dalam menghadang beberapa ancaman peluang dari Suriah ini. Terlihat dari gol pertama dan kedua karena kesalahan pemain belakang yang kurang tenang dalam mengantisipasi ancaman serangan dari Suriah ini. Di lini tengah juga perlu dibenahi karena masih kurang kreatif dalam memberikan terupas dan membuat sirkulasi bola terlihat baik. Sehingga Tony Firmansyah dan kawan-kawannya masih perlu bermain efektif dan cerdik dalam melihat pemain sekitarnya. Tentu laga di Mandiri Cup ini sangat penting bagi anak asuh Coach Indra Safri ini untuk belajar menghadapi tekanan dari lawan-lawannya yang kuat. Bermain tenang dengan passing efektif perlu menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi skuad Garuda Muda ini. Jika dibanding-bandingkan dengan skuad-skuad muda di edisi-edisi sebelumnya, memang terlihat kurang sebaik yang kemarin. Tapi kita perlu support saja sampai sejauh mana perjalanan Garuda Muda ini. Karena ini masih dalam kompetisi untuk mencari pengalaman dan belajar menghadapi tim-tim yang kuat.
Bila perlu diadakan lagi uji coba melawan tim yang lebih kuat, seperti melawan Jepang, Korea, ataupun Iran sebelum mentas di Piala Asia nanti. Oke, hanya itu ulasan singkat saya dari hasil laga Timnas Indonesia versus Suriah U20. Semoga Garuda Muda bisa memetik poin di laga terakhir dan pemain-pemain bisa belajar banyak dari kekalahan dua laga sebelumnya. Jika kalian anggap pembahasan ini menarik, ayo disupport agar saya selalu update terus konten persepak bolaan Timnas maupun sepak bola di mancanegara. Kalau kalian kurang sependapat, silakan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita berjumpa kembali di konten-konten selanjutnya.